Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, kita Pak. masuk ke bab 5 ya. Kita untuk masuk bab 5. Bab 5 ini adalah bab terakhir ya, untuk semester ini. Jadi bab terakhir ini silakan dimaksimalkan untuk dipelajari secara serius ya, karena agak panjang ini ceritanya. Kalau nggak mendengarkan nanti tidak bisa. Tolong untuk mic-nya di mute dulu ya semuanya ya. Di mute dulu nanti tak mute dulu ya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan Ustadz aktifkan kembali seperti itu ya. Saya mute dulu. Kalian siap dengarkan biar nanti benar-benar paham ya, seperti itu. Nanti yang Ustadz tanya paham menjawab, berarti kalian mendengarkan. Nah, seperti itu ya. Kisah Nabi Muhammad, wah dengernya aja sudah ngantuk ya. Jangan ngantuk, serius. Ini adalah penaklukan kota Mekah anak-anak ya. Sudah Ustadz susun sedemikian rupa agar supaya kalian nanti paham ya. Ini berjam-jam saya untuk membuat materi ini, semoga nanti insyaallah kalian paham. Ya. Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah anak-anak. Jadi setelah Mekah ini dikuasai oleh orang kafir ya. Karena orang yang masuk Islam itu diserang dan dimusuhi sehingga berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Nah, setelah tadi saya ceritakan ya. Setelah hijrah ke Madinah, mereka menyusun kekuatan ya. Kekuatan sehingga banyak yang ikut Nabi ke sana. Dan lama-kelamaan Islam berkembang di kota Irak ya. Ya. Di kota Irak semuanya juga banyak. Di Madinah, sehingga selama bertahun-tahun itu pengikutnya sangat banyak terjadi. Pengikutnya banyak mengikuti Nabi sehingga kekuatan semakin besar seperti itu ya. Kemudian sebab terjadinya Fathul Mekah itu apa? Kenapa kok terjadi Fathul Mekah? Ya, yang pertama adalah karena pihak Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu isinya apa Ustadz? Dulu itu ya, ini perang Hudaybiyah ini perang yang terakhir dulu bersama Nabi dengan kaum kafir. Ya. Setelah perang itu ada sebuah perjanjian yang isinya seperti ini anak. Dengan nama Tuhan, ini adalah perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amru, perwakilan dari Quraisy ya. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, jadi perjanjiannya antara kafir dan Islam itu mereka akan damai, tidak akan terjadi peperangan lagi selama 10 tahun. Nah, sudah janji ya, tertulis ya janjinya. Kemudian siapa yang ingin mengikuti Nabi diperbolehkan, silahkan. Yang mau masuk Islam silahkan. Jadi tidak diperangi lagi. Silahkan yang mau ikut orang kafir tidak mengikuti silahkan. Bebas ya. Jadi bebas. Tidak ada kayak dulu itu disiksa, ditindih batu, bahkan dibunuh yang tidak mau keluar Islam seperti itu ya. Jadi dibebaskan. Setelah adanya perjanjian Hudaybiyah ini banyak yang masuk Islam anak-anak. Ya, yang masuk Islam banyak sehingga Islam semakin kuat di Madinah. Bahkan di Irak, Syria itu berkembang pesat. Ya. Islam semakin besar. Tuh, ada yang melanggar perjanjian ini anak. Jadi ada yang melanggar. Jadi perjanjiannya kan tidak ada peperangan, seperti itu ya. Namun terjadi ini Bani Bakar, ya, Bakar ya. Itu yang berada di pihak Quraisy atau misalkan sekutunya orang Quraisy itu tiba-tiba menyerang Bani Khuza'ah. Atau Bani Khuza'ah ini istilahnya sekutunya Nabi Muhammad ya, atau kelompoknya Nabi Muhammad. Nah, itu diserang oleh Bani Bakar. Tiba-tiba diserang sehingga banyak yang terbunuh. Nah, Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah sehingga banyak yang terbunuh seperti itu. Nah, ini kan sudah melanggar perjanjian yang sudah dibuat tadi ya. Nah, jadi setelah
melanggar seperti ini ada orang yang melaporkan ya. Jadi pemuka setempat itu melihat, pemuka istilahnya kayak lurah RT itu ya. Di desa tersebut itu melaporkan, namanya Budail ya. Budail, anak Warko. Budail ini melaporkan kepada Nabi Muhammad bahwa Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakhr. Mereka telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, seperti itu ya. Setelah dilaporkan, jadi bagaimana Nabi nanti mendengar laporan tersebut? Apakah marah atau diam saja? Kalian jawab ya, apakah respon Nabi mendengarkan apa itu? Laporan dari Budail? Marah, marah. Marah. Marahnya gimana? Marahnya gimana? Ya marah sampai mau membunuh Bani Bakar. Kan Ya. melanggar perjanjian. Mendengar seperti ini Nabi sangat geram, istilahnya sangat tidak kusangka. Perjanjian yang selama ini kita istilahnya sudah membuat perdamaian ya. Membuat perdamaian namun diingkari. Ya, diserang sampai terbunuh. Nah, Budail ini sudah menuju ke Madinah ya, melaporkan kejadian seperti ini. Kemudian ini ya, Budail ini akan melapor ke Nabi. Namun Abu Sufyan ini ya, petinggi kafir Quraisy ini melihat bahwa Budail akan melapor kepada Nabi. Dia ingin mencegahnya. Ingin mencegahnya agar supaya kejadian ini tidak dilaporkan kepada Nabi. Ya, karena takut ya, karena Abu Sufyan ini kan petinggi Quraisy. Kalau sampai dilaporkan Nabi, pasti nanti akan terjadi peperangan lagi. Dan akhirnya Abu Sufyan ini terlambat dalam mengantisipasi ini ya, Budail ini ya. Budail akhirnya bisa melaporkan kepada Nabi. Ya. Dan akhirnya Abu Sufyan ini berbagai cara ingin membujuk Nabi agar supaya tidak terjadi peperangan, tidak marah seperti itu ya. Dia sampai-sampai meminta tolong kepada putrinya, namanya Ummi Hubibah. Nah, putrinya ini sudah masuk Islam anak, tapi Abu Sufyan belum. Dia masih menjadi petinggi kafir Quraisy. Nah, minta tolong Ummi Hubibah untuk membujuk Nabi, namun tidak bisa. Ummi Hubibah tidak mau menyampaikannya kepada Nabi. Bahkan Abu Sufyan juga minta tolong pada Abu Bakar, menemui Umar, menemui Utsman, itu agar supaya membujuk Nabi itu tidak terlaksana, tidak bisa. Ya sudah, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Abu Sufyan kembali ke Mekah ya. Dia meminta perlindungan, tidak bisa karena Nabi Muhammad sudah geram ingin menghancurkan Mekah istilahnya, ingin menyerang kota Mekah. Dan seketika itu perjanjian Hudaybiyah resmi batal anak-anak. Jadi sekarang tidak ada lagi larangan bagi Nabi ya untuk mengerahkan pasukannya untuk mengepung Mekah. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan yang belum paham. Mas Param sudah paham? Silahkan yang belum paham bisa tunjuk tangan. Hanya 4 orang yang tampil kamera ini, pada kemana ini? Mas Faras, apakah sudah paham? Mbak Aira? Jangan-jangan tidak mendengarkan ini, tidak menjawab ini. Paham, Mbak. Mas Faras paham tidak? Paham. Paham ya? Paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Di-mute kembali untuk mic-nya. Intinya ada pengkhianatan di perjanjian Hudaybiyah ya. Sehingga Nabi Muhammad merasa geram ya. Dan ada yang melaporkan Nabi tentang kejadian tadi ya, yang membunuh tadi ya, Bani
Bakar menyerang Bani Khuza'ah, gitu ya. Namanya Budail yang melaporkan. Itu kita lanjut ke next slide. Ya, setelah Nabi Muhammad merasakan geram, ya, kemudian Nabi Muhammad mengerahkan pasukan jumlah 10.000 bergerak menuju kota Mekah, ya, dari Madinah menuju Mekah. Dan saat itu berada pada bulan Ramadan, anak. Jadi pada saat puasa ini Nabi Muhammad ini, ya, berperang. Mereka harus siap, tidak siap kita harus berperang, ya. Berperang menuju Mekah. Kita akan menyerang Mekah dan menghancurkan berhala-berhala, begitu ya. Kita akan menguasai kembali Mekah yang dulu pernah kita tempati, seperti itu. Nah, seketika perjalanan Nabi Muhammad, ya, itu banyak yang kabilah yang bergabung. Nah, ini misalkan ada kelompok-kelompok yang sudah masuk Islam itu bergabung ke dalam barisan Nabi Muhammad. Jadi semakin banyak pasukannya. Nah, ada kaum muhajirin. Kaum muhajirin tahu ya, siapa yang masih ingat kaum muhajirin? Kaum muhajirin, siapa yang masih ingat? Apa itu kaum muhajirin? Bingung. Masih ingat nggak? Masyarakat yang ikut hijrah bersama Nabi. Orang yang masuk Islam, sudah masuk Islam itu yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah itu disebut kaum muhajirin. Ini ada kaum muhajirin yang berada di Madinah itu membuat surat mengabarkan orang Mekah itu mengkhianati Nabi itu, ya, mengkhianati Nabi bahwa akan ada penyerangan ke kota Mekah. Nulis surat, kemudian dituliskan kepada Sarah. Ini dibayar, ya, Sarah ini dibayar agar supaya mengirimkan suratnya ke orang saudaranya yang berada di Mekah, mengabarkan bahwa Nabi akan menuju ke sana dengan banyak pasukan, seperti itu, ya. Nah, namun Hatib bin Abu Balta'a ini sebelum dia sudah tahu, Nabi Muhammad sudah tahu bahwa ada orang yang mengirimkan itu atau berkhianat, seperti itu. Sebelum Sarah ini sampai ke Mekah, ya, namun Ali bin Abi Thalib dan Zubair al-Miqdad itu sudah menghadang duluan. Dihadang ini Sarah ini. Jadi suratnya diambil. Jadi belum sampai ke penduduk Mekah bahwa Nabi Muhammad akan menuju ke sana. Berhasil, ya, berhasil digagalkan ini suratnya ini. Hatib bin Abu Bal'a ini yang berkhianat. Ini ditanya Nabi, kenapa kok sampai seperti itu, ya? Karena alasannya gini, anak. Jadi alasannya Hatib ini kenapa kok mengirimkan surat ke Mekah itu alasannya ada saudara yang ada di sana. Takutnya saudaranya itu kenapa itu, ya. Jadi takut kalau saudaranya nanti terkena serangan sehingga meninggal. Makanya dia mengabarkan agar supaya di Arab itu siap siaga dalam menghadapi kedatangan Nabi Muhammad ini, seperti itu. Akhirnya beliau dimaafkan, tidak apa-apa, walaupun Umar bin Khattab ingin memenggal kepalanya karena berkhianat, ya. Namun Nabi Muhammad memaafkan karena sudah minta maaf. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang belum paham tentang perjalanan Nabi Muhammad menuju Mekah? Ada yang berkhianat? Paham, Dad. Sudah paham, ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Ke next selanjutnya. Nah, di suatu perjalanan beliau Nabi Muhammad bersama rombongan itu sampai di sebuah istilahnya sebuah desa, ya, namanya Miraz Zahran. Ini sudah dekat Mekah ini, ya. Nah, ini sudah istilahnya beristirahat di Maras Zahran namanya. Bukan Fasfaras, ya. Kalau Mas Faras itu kelas 6. Kelas 6A, Mas Faras. Ini namanya Maras. Bukan marah juga, tapi Maras. Nah, sampai di Maras itu ada yang namanya Abu Abbas. Itu mendatangi Nabi, ya.
dari Bani Hashim. Bani Hashim ini apa tahu Ustaz? Bani Hashim ini contohnya terahnya Nabi Muhammad. Jadi kakek-kakeknya dulu yang kakeknya Nabi Muhammad lagi ke atas itu Bani Hashim namanya. Dari Rasulullah itu lahir dari Bani Hashim. Nah, ini mendatangi Nabi dan masuk Islam ya. Banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Karena tahu bahwa Islam itu sekarang sudah besar, sudah banyak pengikutnya, dan orang-orang kafir ini sudah semakin sedikit yang mengikutinya seperti itu. Enggak banyak yang menyatakan diri masuk Islam. Dan juga paman Nabi Muhammad, Abu Abbas ya. Abbas bin Abdul Muthalib ini datang menemui Nabi ya. Menemui Nabi, itu berpesan kepada Nabi agar supaya jangan sampai terjadi pertumpah darahan ya. Seperti itu. Itu himbauan Abu Abbas jangan sampai Mekah nanti ada pertumpahan darah. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah Nabi juga tidak akan menumpahkan darah ya. Insya Allah tidak akan terjadi pertumpahan darah. Itu Nabi mengucapkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau tidak ada terjadi pertumpahan darah. Kemudian Abu Abbas ini ingin mempertemukan Nabi dengan Abu Sufyan, petinggi orang kafir tadi. Tujuannya apa? Agar supaya mereka itu berunding agar supaya tidak terjadi perperangan dan pertumpahan darahan. Nah, kemudian sampai di suatu malam ya, ini Abu Abbas sudah mengajak Abu Sufyan untuk menuju ke Maras Zamran tadi, tempat persinggahan Nabi tadi. Nah, namun Nabi tidak mau menemuinya ya, karena saking jengkelnya ya, istilahnya dulu pernah berperang ya, kepada Abu Sufyan ini pernah berperang Nabi Muhammad itu. Musuh bebuyutan istilahnya seperti itu. Makanya tidak memenuhi. Tapi Nabi Muhammad berpesan ya, agar musuhnya ya, agar musuh itu dilindungi selamatannya hingga pertemuan esok harinya. Jadi Abu Sufyan itu disuruh melindungi oleh Abu Abbas. Jangan sampai dibunuh. Nah. Jadi Nabi Muhammad berpesan kepada Abu Abbas agar dilindungi. Jadi jangan sampai ada yang pengikut Nabi Muhammad itu yang menghajar Abu Sufyan ini ya, makanya suruh dilindungi. Nah, karena kan tidak tahu Nabi itu kalau berpesan kepada pengikutnya itu langsung diikuti anak-anak. Tapi kalau belum berpesan, belum istilahnya memberikan aba-aba, itu kan pengikutnya kan kadang juga geram ya. Kalau melihat orang kafir itu ingin dibunuh seperti itu. Makanya berpesan untuk dilindungi sampai pertemuan esok harinya. Nah, setelah pagi harinya ya, setelah pagi harinya ini bertemu antara Abu Sufyan dan Nabi Muhammad. Pertemuan ini dilakukan karena usulan Abu Abbas tadi. Setelah mereka bertemu, Rasulullah mengajak kepada Abu Sufyan untuk masuk Islam. Nah, awalnya menolak ya, awalnya menolak. Setelah menolak masuk Islam, alasannya apa? Alasannya itu karena dia masih berkeyakinan bahwa nenek moyang dulu adalah berhala-berhala itu ya, yang disembah itu masih berkeyakinan itu. Nah, tapi Umar bin Khattab itu ingin memenggal lehernya jika dia tidak mau masuk Islam itu ya. Nah, Abu Abbas juga berkata, "Hei Abu Sufyan, kalau kamu nggak masuk Islam, nanti kamu akan tebas lehermu." Karena merasa ketakutan, dia akhirnya masuk Islam. Mau masuk Islam ya. Karena dia merasa terpojok ini. Kaum kafir ini semakin sedikit, sedangkan kaum muslimin semakin banyak ya. Dia takut karena dia akan mati ya. Sehingga dia masuk Islam. Alhamdulillah. Berkat Abu Abbas, pertemuan ini sudah membuahkan hasil. Dan Nabi Muhammad pun bisa mengajarkan Islam kepada Abu Sufyan. Sampai di sini, apakah ada yang masih bingung? Apakah sudah paham? Tidak, Pak. Saya tidak. Sudah paham ya? Maksudnya paham. Paham. Berarti petinggi
kaum kafir tadi sudah masuk Islam ya anak-anak ya. Nah, intinya apa? Kalau sudah petinggi orang kafir aja sudah masuk Islam, nah, berarti tidak ada yang mau ikut lagi dengan orang kafir ini ya, dengan Abu Sufyan. Nah, dan nanti hasilnya juga otomatis mereka itu akan mengikuti Nabi Muhammad, gitu ya. Setelah memasuki Mekah ya anak-anak ya, Nabi Muhammad bersama pasukan memasuki Masjidil Haram. Seluruh berhala-berhala ini yang berada di Mekah, berada di dalam Ka'bah ya, sekitar Ka'bah ini semuanya dihancurkan. Itu sebanyak hampir ya, kurang lebih 360.000 ya. Berhala-berhala seperti ini berada di sekitar Mekah, itu dihancurkan semuanya. Ya. Kemudian Nabi bertawaf seperti umroh ya, 7 kali, seperti haji umroh itu, mengelilingi Ka'bah 7 hari, 7 kali. Kemudian beliau memasuki Ka'bah ini bersama dengan para sahabat masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat di sana. Ada juga yang di sana di dalam Ka'bah itu ada berhala-berhala juga dihancurkan juga ya, dihancurkan. Wah, ini tempat suci malah ditempati berhala-berhala seperti ini ya. Kemudian setelah sholat di sana, Nabi Muhammad kemudian keluar dari Ka'bah dan berkhutbah ya. Nah, istilahnya kalau Ka'bah ini dulu itu dijadikan tempat mimbar, istilahnya untuk apa ya, memberikan pengumuman ya dulu ya. Jadi istilahnya kayak apa ya, kayak panggung gitu ya, kayak panggung besar. Di sekitarnya ini banyak masyarakat seperti itu ya. Kalau di aba-aba untuk berkumpul, semuanya berkumpul. Entah siapapun yang mengajak berkumpul itu, kalau dia terpandang ya, istilahnya terpandang, semuanya akan berkumpul. Semua orang berkumpul di ini ya, di sekitar Ka'bah dan Nabi Muhammad berkhutbah ya. Yang khutbah, barang siapa yang datang kepada Abu Sufyan, maka orang ini akan selamat. Kenapa selamat? Padahal kan Abu Sufyan tadi orang kafir ya. Kenapa selamat? Ya? Karena Abu Sufyan tadi sudah masuk Islam. Ya. Makanya yang datang ke rumahnya minta perlindungan dan memeluk Islam, maka dia akan selamat. Seperti itu. Kemudian, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, orang itu akan selamat. Artinya yang takut misalkan, yang takut ke rumah Abu Sufyan, takut kepada Nabi, dia menutup pintunya, pedih istilahnya. Dia akan selamat. Nabi tidak akan menghancurkan rumahnya kalau nggak mau masuk Islam itu enggak. Jadi siapa yang menutup rumahnya aman. Silakan. Kemudian barang siapa yang masuk ke dalam masjid, di lingkungan masjid atau Ka'bah, orang itu juga akan selamat anak-anak. Silakan yang masuk masjid ini, masuk masjid atau masuk Ka'bah, silakan, aman. Artinya dia masuk Islam itu ya, dan ikut Nabi. Dan prinsipnya siapa saja yang mengangkat senjata pada kaum muslim ya, maka maksudnya tidak mengangkat senjata. Maksudnya barang siapa yang tidak mengangkat senjata pada kaum muslimin, mereka tidak akan diperangi. Gitu ya. Jadi intinya yang mereka itu yang tidak menyerang kaum muslimin lah istilahnya. Itu tidak akan ditembak, tidak akan diperangi maksudnya, tidak akan diperangi. Tapi kalau ada yang istilahnya menyerang diam-diam, nanti juga akan siap, Nabi itu siap akan melawan. Siapa yang berani melawan 10.000 pasukan ya, tidak berani. Sehingga Fathul Mekah ini terjadi tanpa perlawanan ya, tanpa pertumpah darahan. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati seperti itu ya. Namun petinggi-petinggi kaum kafir yang tidak mau ikut masuk Islam ya, itu semuanya dikumati. Karena zaman dulu itu istilahnya orang yang sudah membunuh ya akan dibunuh. Ya. Kenapa kok membunuh ya? Ketika dalam perang Badar, perang Uhud, nah, seperti itu kan pernah membunuh ya, orang Muslim. Ya. Maka kalau dia tidak masuk Islam, makanya sudah sebatasnya dia dibunuh. Ya. Kecuali Abu Sufyan ini sudah masuk Islam, alhamdulillah dia selamat. Ya.
Seperti itu. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi yang ditakuti di Mekah. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan semakin banyak berkembang di Mekah, sehingga Islam jaya lagi di Mekah. Seperti dulu. Ya. Tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi kaum kafir. Sehingga Islam semakin berkembang ke pelosok bumi Nusantara ini. Ya. Seperti itu sampai di sini apakah ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Mas Fawas sudah paham? Mas Faras? Mas Farhan malah baru masuk lagi tadi. Bukan Pak, Mimi. Oh iya, sudah paham ya Mas Farhan ya? Sudah. Nah, jadi intinya tadi setelah Nabi Muhammad mengajarkan Ka'bah, berdoa, berkhutbah, ya, mengajak semuanya untuk masuk Islam, ya. Barang siapa yang datang ke Abu Sufyan selamat, barang siapa yang menutup pintunya selamat, masuk masjid juga selamat. Pokoknya yang tidak mengangkat senjata kepada kaum muslimin mereka akan selamat. Tapi kalau mereka mengangkat senjata memerangi kaum muslimin, mereka tidak akan segan-segan diperangi juga, dibunuh, ya. Sehingga Islam berkembang luas sekarang di Mekah. Mekah menjadi kotanya umat Islam, ya. Seluruh penduduk mayoritas Islam dan tidak ada lagi yang takuti, sehingga banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sini. Silakan yang mau bertanya. Ada 43 siswa yang menyimak. Silakan bertanya. Angkat tangannya. Mas Adi Siva angkat tangan ini mau tanya, silakan. Mas. Oh, Mbak ya. Setiawan itu tak kira Mbak Mas. Pencet, Pak. Oh, pencet. Silakan yang mau bertanya. Ada? Halo, Mas. Mas. Yang akhwat tumben tidak muncul ini, yang akhwat. Pak, Pak Duyo pernah ke Ka'bah? Pernah satu kali. Zal, kowe ngopo Zal? Pernah, Aku pernah ke sana sekali. Pas ibadah umroh bersama istri. Insya Allah kalau kalian nanti ke sana tahu ya, besarnya Ka'bah itu berapa, insya Allah tahu. Besar sekali ya. Ketemu Abu Sufyan. Amin, amin. Abu Sufyan sudah meninggal. Oke. Arwah, Tidak ada pertanyaan, Ustadz yang tanya ini ya. Ustadz yang tanya. Silakan. Pengertian Fathul Mekah tadi apa ya? Pembebasan makan. Pembebasan agama Islam. Menaklukkan kota Mekah. Pokoknya kota Mekah taklukkan. Kota Mekah ditaklukkan. Itu ya. Kemudian siapa yang masih ingat tadi penyebab terjadinya Fathul Mekah apa kira-kira penyebabnya? Melanggar perjanjian damai mereka dengan melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjiannya apa kira-kira? Perjanjiannya apa kok dilanggar? Tidak ada senjata selama 10 tahun. Tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, betul. Tidak ada peperangan kok malah terjadi peperangan ya. Jadi melanggar ya. Sudah melanggar ini. Perjanjiannya tidak akan ada peperangan kok malah perang ya. Ya. Kemudian siapa tadi yang melaporkan kepada Nabi? Budail anak Warkop. Betul. Bukan Warkop Dono ya. Bukan Warkop DKI. Warkop. Siapa tadi yang menyerang Bani Khuza'ah? Bani Bakar. Bani Bakar. Oke, ya,
Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar. Bakar sih. putra dari Khalifah putri dari Abu Sufyan tadi siapa? Ummu Habibah. Dari Abu Sufyan yang masuk Islam. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ya. Berarti masih Lah paham iya, Pak semuanya. Mira nain. Ura ira ngelek. Dan Nabi Muhammad tadi akan menyerang Mekah, akan menuju Mekah. Ada yang berkhianat dari kaum Muhajirin Ada. yang mengirimkan surat. Ali bin Abu Siapa Bakar. tadi? Ali bin Abu Balta'a. Ali bin Abu Balta'a. Hatib ya, bukan Hanif ya. Hatib. Hatib. Bin Hatib bin Abu Balta'a. Abu Balta. Balta'a. Eh, Kemudian yang diutus untuk apa ya? Pengejar si Sarah tadi siapa yang diutus Nabi untuk mengejar si Sarah agar tidak Zubair dan Ali bin Abi Surat. Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Zubair. Zubair ya. Seperti itu. Lah, kalau paham semuanya ya. Pak Burhan, Pak, Kemudian, salat Jumat, Pak. jam berapa sholat Jumatnya? Ini Jam baru jam Pak, keluar ya, Pak. 10 kok. Enggak Keluar masuk ya, absen. Enggak masuk absen ya. Bentar, Pak. Oke, terakhir pertanyaan dari Ustadz. Pak, aku jatuh. Setelah tadi dipertemukan dengan Abbas, ya, Abu Sufyan tadi masuk Islam apa tidak? Masuk Iya. Islam. Alhamdulillah. Gara-gara diancam palanya mau dipenggal. Masuk Islam. Kalau tidak akan dipenggal kepalanya. Jadi merasa takut Ucal ya, Lukman. sehingga masuk Islam. Dipenggali. Itu ya. Ucal dipenggal. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Boten. Kalau tidak, tampilkan kamera. Kita foto dulu untuk absen. Oke. Kita tutup Keluar. dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam kepada Ustadz dulu. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk meninggalkan area. Sudah boleh ya. Saya rekam untuk atensinya.